Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah komunikasi dan media. Di topik pembelajaran kali ini, asinkronus YouTube, via YouTube, saya akan mengajarkan atau memaparkan materi tentang komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu adalah salah satu dari bentuk komunikasi, ya. Komunikasi pertama yaitu komunikasi verbal. Yang sudah dijelaskan bahwasannya komunikasi verbal itu adalah proses komunikasi melalui bahasa dan kata-kata yang diucapkan secara lisan atau tertulis. Seperti yang saya lakukan sekarang, ya. Kita berbicara komunikasi interpersonal antara dua orang, kita berbicara via lisan. Nah, kata-kata yang terucap dari lisan kita itu adalah contoh bentuk komunikasi verbal. Dan juga komunikasi verbal bisa berupa pesan tertulis seperti teks pada buku atau teks pada iklan atau poster dan pada poster, brosur, dan sebagainya yang bisa kita baca. Nah, itu adalah contoh dari bentuk komunikasi verbal. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal, yaitu proses komunikasi yang tidak dilakukan melalui bahasa dan pengucapan kata-kata, seperti melalui cara-cara lain, ya, seperti bahasa tubuh, mimik wajah, sensitivitas kulit, dan lain-lain. Ya, kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal memiliki beberapa fungsi. Ya, fungsi yang pertama adalah repetisi. Apa itu repetisi? Yaitu untuk mengulang kembali gagasan yang disajikan secara verbal. Contohnya seperti ini. Nah, ketika orang mengucapkan no, ya, kemudian diikuti dengan gerakan kepala menggeleng seperti ini, no. Nah, maka gelengan kepala ini adalah bentuk dari komunikasi non-verbal yang berfungsi sebagai repetisi atau mengulang kembali dari kata-kata lisan no. Begitu juga dengan contoh di bawahnya, ya, orang bilang yes. Nah, anggukan kepala yes setelah kata yes tadi, ya, maka anggukan kepala tersebut adalah contoh dari komunikasi nonverbal yang berfungsi sebagai repetisi atau mengulang kembali komunikasi verbal kata yes tadi, seperti itu. Nah, fungsi pesan nonverbal yang kedua yaitu substitusi. Artinya untuk menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya anggukan tanpa bicara. Ya. Jadi kalau substitusi ini adalah misalkan ada orang ngajak ngobrol. Ntar malam kita nonton film yuk. Kemudian si lawan bicara tanpa berkata apapun. Nah, ini adalah fungsi pesan nonverbal substitusi, menggantikan lambang verbal kata-kata yes, saya mau ikut nonton. Tanpa bilang lisan seperti itu, cukup dengan anggukan saja, maka si komunikan mengerti bahwa yang diajak tadi bersedia untuk diajak nonton. Ya, substitusi menggantikan tanpa ada kata-kata lisan, tanpa ada komunikasi verbal, cukup dengan anggukan kepala atau bahkan sebaliknya dengan nonton yuk. Itu artinya nggak mau, begitu. Nah, gerakan-gerakan ini itu adalah contoh dari komunikasi nonverbal, ya, secara gestural. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah kontradiksi.
Apa itu? Yaitu untuk menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Contohnya mencibir, ya. Jadi ini kontradiksi dengan verbalnya. Contohnya seperti ini. Ada kalimat atau teks hebat banget. Nah, hebat banget itu memiliki makna positif atau memuji, kalimat pujian terhadap seseorang. Tapi ketika hebat banget itu diucapkan dengan intonasi yang berbeda, kemudian didukung mimik wajah yang kontras, maka maknanya menjadi lain. Contohnya, hebat banget loh. Nah, maknanya bukan lagi memuji seseorang, tapi justru mencibir. Karena kalimat hebat banget, ya, itu kontradiksi. Kontranya apa? Gesturnya, mimiknya itu kontra dengan memuji seseorang. Malah justru sebaliknya, kontrasnya adalah mengejek atau mencibir. Meskipun kata-kata yang diucapkan secara lisan tadi memiliki makna, kata-katanya adalah kalimat positif. Nah, selanjutnya fungsi yang keempat adalah komplement, yaitu untuk melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Kadangkala sebuah kalimat itu tidak memiliki makna yang mendalam ketika dibaca secara biasa, tapi ketika diekspresikan melalui komunikasi nonverbal lewat gestur, mimik muka yang ekspresif, ya, orang yang humoris, meledak-ledak, hiperbola dan sebagainya. Nah, maka itu menjadi sebuah komplement, melengkapi atau memperkaya makna pesan nonverbal. Contohnya seperti ini. Ketika orang menangis, ya, dia curhat kepada sahabatnya, ngobrol, kemudian ekspresinya seperti ini, ya, mengusap air mata, ya, kemudian gesturnya terlihat sedih sekali dengan bahu yang turun, kemudian alisnya yang turun dan sebagainya, sehingga ekspresinya sangat emosional seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah itu tadi, ya, melengkapi dan memperkaya. Kemudian fungsi pesan nonverbal yang berikutnya yaitu aksentuasi. Apa itu? Yaitu untuk menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Contohnya, ya, apa? Gitu. Orang jengkel. Keluar kamu dari sini. Kalau nggak ikut kelas saya, pergi. Nah, kalimat perintah, penolakan, larangan, ya, disertai dengan jengkel sambil memukul meja, maka fungsinya ini adalah aksentuasi, menegaskan. Pesan verbalnya larangan, maka gerakannya juga larangan. No, gitu ya, larangan. Seperti itu. Itu aksentuasi. Nah, untuk memperjelas apa saja yang termasuk dalam komunikasi nonverbal, ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pesan artifaktual, pesan sentuhan dan bau-bauan, pesan vokalik atau paralinguistik, pesan proksemik, dan pesan kinesik. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, yang termasuk jenis komunikasi nonverbal, yaitu pesan artifaktual. Apa itu? Pesan ini diungkapkan melalui penampilan, body image, pakaian yang kita pakai, kosmetik, make up yang kita pakai, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini, orang berbadan kekar, ya, dengan postur tubuh yang besar, gempal seperti ini, maka meskipun orang tidak mengenal, kalau ada orang, kita melihat orang dengan postur seperti ini, kita bisa mempersepsikan, oh, sepertinya ini dia seorang bodyguard misalnya, atau seorang binaragawan. Nah, seperti itu. Jadi kita menangkap melalui penampilan kita. Contoh lagi, orang memakai baju putih-putih. Kemudian ada stetoskop di lehernya. Maka kita bisa memaknai
mempersepsikan bahwa orang tersebut adalah seorang dokter. Seperti itu. Dari pakaiannya, melalui kosmetik misalkan, ya, kosmetik pemeran opera, ya misalkan, ya dia memakai kosmetik dengan riasan yang tebal, ya dia memerankan tokoh geisha dengan wajah yang putih dan sebagainya, ya. Orang tidak mengenal tokoh tersebut, tapi dengan adanya kosmetik tersebut, make up tersebut, oh kita tahu bahwa dia adalah pemeran karakter geisha dan sebagainya. Ya, jadi pesan artifaktual, ya, meskipun kita tidak berbicara bahwa saya ini loh dokter, ya, tanpa Anda berkata seperti itu, tapi dengan Anda memakai pakaian dokter putih-putih, pakai stetoskop, maka orang akan mengira Anda adalah dokter. Itu adalah bentuk komunikasi non-verbal. Seperti itu. Kemudian bentuk jenis yang kedua, pesan sentuhan dan bau-bauan. Nah, berbagai pesan atau perasaan dapat disampaikan melalui sentuhan, tetapi yang paling sering dikomunikasikan antara lain tanpa perhatian, kasih sayang, takut, marah, dan bercanda. Nah, pesan melalui sentuhan. Kulit kita adalah satu dari panca indera yang dianugerahi oleh Tuhan melalui kulit. Ya, kemudian adalah pembauan atau penciuman. Nah, lewat sentuhan, ketika kita menyentuh seseorang dengan sentuhan yang lembut. Nah, sentuhan lembut ini memiliki berbagai makna. Bisa jadi ungkapan rasa iba ketika sahabat kita curhat, disentuh. Oke. I'm here. Seperti itu, ya. Atau tulisan sentuhan disentuh laki-laki sama cowok. Wah, ini tanda-tanda, misalkan ini pacarnya nih. Nah, ada sentuhan. Atau sentuhannya nggak lembut lagi, tapi lebih kasar. Nah, contoh itu tanda marah, orang dipukul, orang ditampar. Itu kan juga sentuhan, ya, sentuhan lembut, sentuhan keras, itu memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi tanpa kalian ngomong, aku marah, benci sama kamu, tanpa ngomong gitu, kalau Anda ditampar, plak, kita ngerti orang itu marah sama kita. Seperti itu. Ya, itu contoh yang paling mudah untuk kita memahami jenis yang kedua ini. Kemudian dari bau-bauan, ya, misalkan kita menghirup aroma bunga, wangi, nah perasaan kita menjadi happy, senang. Nah, berarti kita ketika melihat bunga, maka psikologi kita mempersepsikan bahwa bunga itu indah, sesuatu yang menyenangkan, membuat kita bahagia. Maka dari itu bunga itu menjadi simbol romantisme dalam sebuah roman picisan seperti itu. Nah, kalau pesan sentuhan tadi seperti contoh yang sudah saya berikan, bau-bauan juga seperti itu, bunga. Nah, kalau bau yang lain, misalkan nih, ada orang dekat kita, duduk di sebelah kita, kemudian kita mencium bau tidak sedap dari pakaian dia, ya, baunya, Masya Allah. Nah, kita bisa mempersepsikan, ya, bisa memaknai, duh, orang ini belum mandi, duh, orang ini bla bla bla, ya. Jadi tanpa kata-kata lisan, dengan bau-bauan itu pun kita bisa menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh si orang tersebut. Seperti itu. Parfum pun itu bermacam-macam, misalkan ya, ada parfum yang wanginya, ini parfumnya rasanya candy banget nih, ya. Bau yang seperti ini itu manis, legit, cocok untuk cewek yang cheerful, ya, yang aktif, yang fun. Ya, beda lagi dengan parfum untuk cowok, ya, Hugo Boss dan sebagainya.
Nah, aroma parfum sendiri itu berbeda-beda. Parfum yang diperuntukkan untuk cewek, parfum diperuntukkan untuk cowok, itu memiliki aroma yang berbeda. Dan sekali kita cium, ini parfum cowok nih, ini parfum baby nih. Nah, kita udah tahu seperti itu. Ya. Nah, kemudian contohnya ini adalah komunikasi lewat iklan, gitu ya, pesan bau-bauan. Nah, yang ketiga, pesan vokalik atau paralinguistik. Pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Ya. Satu pesan verbal yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang membedakan antara lain nada, kualitas suara, volume, kecepatan, dan ritme. Kita lihat contoh berikut ini, di mana penggunaan nada atau pitch, rendahnya nada itu bisa mempengaruhi karakter seseorang. Kalau misalnya laporan sangat penting untuk kita, kalau misalnya sampai tidak selesai sampai akhir bulan ini, saya tidak mau tahu kalau misalnya nanti dewan direksi akan marah sama kita. Teman-teman, jadi hari ini kita akan mulai untuk menyusun budget kita ya. Awas, jangan lupa yang kemarin sistem-sistem yang sudah diterapkan. Jangan sampai ada yang salah sehingga nanti kita berantakan. Oke? Kita sudah tahu betapa pentingnya laporan ini untuk keberhasilan perusahaan kita, dan oleh karena itu mulai sekarang saya minta kita semua berjuang untuk bisa selesaikan laporan ini sehingga pada saat nanti dewan direksi akan membicarakan kita semua. Oke teman-teman, sekarang kita mulai menyusun budget kita. Jangan lupa strategi teknik yang sudah diberikan pada kita terapkan. Jangan sampai ada yang salah, karena ini benar-benar akan saya report nanti ke Dewan Direksi, ke BOD yang akan meeting. Nah, seperti itu contohnya ya, perbedaan penggunaan nada rendah dan nada tinggi untuk suara pria dan wanita itu mempengaruhi karakter seseorang. Nah, jenis yang keempat yaitu pesan proksemik. Apa itu? Pesan ini disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang serta dapat mengungkapkan status sosial ekonomi, keterbukaan, dan keakraban. Contoh, orang yang dekat secara fisik duduk bersebelahan, ya, biasanya kita persepsikan dia memiliki hubungan yang dekat juga secara psikologis, bukan hanya fisik. Contohnya, kita lihat nih ada mahasiswa cowok cewek setiap hari ke kampus berdua, ke kantin berdua, di kelas duduknya bersebelahan, kemudian nongkrong di hima juga bersamaan. Nah, kedekatan fisik ini ya meskipun si dua orang ini tidak mendeklarasikan kita pacaran, tapi orang bisa mempersepsikan kalian lo berdua-dua kemana-mana bersamaan barengan, orang mengira ya orang si doi pacaran gitu ya. Tapi kedekatan fisik ini pun tidak berarti juga dekat secara psikologis. Contohnya seperti ini, di tempat umum, di bus umum ya, orang duduk bersebelahan ya, meskipun fisiknya dekat, duduk berdempetan, tapi dua orang ini tidak saling mengenal. Secara psikologis mereka tidak ada bonding ya, diem-diem aja. Nah, bisa jadi sebaliknya seperti itu. Nah, contoh lagi pengaturan jarak dan ruang ya, raja ya biasanya duduk di sebuah singgasana ya, kemudian ada pengaturan di kanan kirinya itu ada dewan penasihat. Kalau bala tentaranya atau rakyatnya itu ada jaraknya di depan dia, berada di depan dia, jaraknya jauh, dan berada di bawahnya. Maka bisa kita lihat siapa yang raja, siapa yang rakyat. Kalau rakyatnya dia ada rendah, posisinya lebih rendah. Kalau raja dia berdiri posisinya lebih tinggi. Maka dari pengaturan jarak dan posisi ini tadi kita bisa melihat
mana yang raja, mana yang rakyat, siapa yang superior, mana yang ada di bawahnya. Ya, ketika orang pakai kamera, contoh dalam iklan, kita pakai low angle, ya, sehingga orang itu tampak besar, ya, tinggi. Kemudian yang satunya lagi, yang korban, misalkan dia memakai teknik kameranya adalah top angle, sehingga si objek atau korban ini menjadi tampak kecil. Maka pengaturan yang seperti ini, ya, pengaturan kamera dan sebagainya, sehingga memunculkan efek tertentu, yang ini superior, yang ini ditindas seperti itu. Nah, itu adalah pesan proksemik. Maka kita sebagai desainer bisa menerapkan, ya, komunikasi nonverbal seperti ini melalui teknik-teknik kamera ketika kita membuat iklan TVC atau iklan layanan masyarakat, atau ketika kita memotret, ya, penggunaan perbedaan angle itu bisa mempengaruhi makna dari pesan yang ingin disampaikan. Jadi kita harus berhati-hati seperti itu. Nah, contoh yang berikutnya jenis pesan kinesik, yaitu pesan yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti. Pesan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1. Pesan facial atau air muka, pesan gestural atau hanya sebagian anggota badan, kemudian yang ketiga adalah pesan postural atau keseluruhan anggota badan, ya. Mimik muka itu facial, terus kemudian gestural itu separuh badan aja dengan gerakan tangan. Ya, kalau postural itu seluruh badan, ya, seluruh badan bergerak, seluruh badannya bergerak untuk mengungkapkan sesuatu, ya. Orang berkelahi, ya, semuanya bergerak, dari ekspresi tangan, kaki, semuanya bergerak, ekspresi orang berkelahi. Nah, seperti itu. Nah, cara menyapa lelaki Arab ini pesan gestural, ya. Kalau kita di budaya Indonesia tidak seperti ini, tetapi untuk orang Arab, lelaki Arab saling menyapa ketika mereka bertemu, mereka akan menggesekkan hidungnya, akan hidungnya akan bertemu, ya, seperti itu. Itu mengungkapkan bahwa hubungan yang akrab di antara mereka berdua, ya. Beda lagi dengan di Indonesia, misalkan kita akrab dengan seseorang, mungkin kita kalau ketemu, woi, halo bro, dengan tos tangan, atau orang langsung memeluk, atau cipika-cipiki. Nah, ini adalah pesan komunikasi nonverbal yang berlaku di masyarakat tertentu. Maka kita harus memahami benar, ya, perilaku-perilaku yang ada di masyarakat. Komunikasi nonverbal yang berlaku di sebuah budaya masyarakat tertentu, ya, tidak berarti general, tidak berarti universal, ya. Itu tergantung dari kearifan lokal masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai desainer harus peka dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, pentingnya komunikasi nonverbal dalam komunikasi sehari-hari. Yang pertama, faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal, ya. Yang kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang pesan verbal. Karena contohnya saja kita komunikasi lewat chat WhatsApp menggunakan emoticon tertentu. Pernah seorang mahasiswa mengirim pesan ke saya lewat WA, dia salah mengirim pesan. Pesan itu bukan ditujukan kepada saya, tapi dosen lain. Nah, waktu itu kan tidak nyambung. Sepertinya Anda salah ngirim WhatsApp-nya, saya Bu Dona, gitu. Terus dia minta maaf gitu, minta maaf Bu, minta maaf, saya salah kirim gitu. Tapi dia pakai emotnya itu yang tanda gambar tangan. Nah, gambar tangan yang seperti ini, bukan yang di depan dada begini, tapi yang seperti ini. Ada efek kayak tepuk tangan. Nah, kalau saya mempersepsikan emot ini itu adalah tepuk tangan. Maaf ya Bu, tapi tepuk tangan loh. Kok malah tepuk tangan? Kok malah happy? Bukannya merasa bersalah kirim pesan gitu. Harusnya kalau saya minta maaf itu saya pakai emot yang seperti ini, menangkupkan tangan di depan dada seperti ini. Nah,
Mungkin maksud dia itu begini, pakai emot ini itu artinya maaf, tapi saya menangkap pesannya justru malah tepuk tangan. Nah, makanya adalah miss ya. Itu adalah kelemahan dari komunikasi verbal yang lewat gambar. Nah, kalau kita ngomong lewat pesan non-verbal, kita bertatap muka secara langsung, ekspresinya langsung, itu lebih cermat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Yang keempat, pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif atau memberikan informasi tambahan yang menjelaskan maksud, makna, dan pesan yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Nah, yang kelima, pesan nonverbal merupakan cara berkomunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. Tadi ya, terkait dengan fungsi komunikasi nonverbal, substitusi dan repetisi. Substitusi, ya, khususnya substitusi menggantikan. Jadi kita nggak perlu ngomong, capek-capek ngomong, cukup dengan itu aja kita udah ngerti maksudnya gitu. Nah, kemudian yang keenam, pesan nonverbal merupakan saran sugesti yang paling tepat karena dengan kita ekspresi ya, ekspresi kita itu tidak bisa berbohong. Orang bisa menangkap kedalaman hati maksud seseorang itu lewat nonverbalnya, lewat mimik mukanya, lewat ekspresinya. Kalau verbal lisan kita bisa berbohong, bla 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 bla, janji-janji itu bisa bohong. Tapi kalau ekspresi itu nggak bisa bohong. Apakah orang itu sedih, marah, atau ngambek, diemnya itu seperti apa. Nah, itu kita nggak bisa berbohong. Maka itu maksud dari nomor 6 ini adalah pesan nonverbal adalah sarana sugesti yang paling tepat. Nah, kesimpulan yang dapat diambil ya, apa yang harus kita bersikap harus seperti apa sebagai seorang desainer komunikasi visual. Maka pemahaman desainer akan komunikasi nonverbal yang berlaku di sosial budaya masyarakat membantunya untuk dapat menyusun konsep visual yang tepat. Ya, jadi Anda selaku mahasiswa DKV harus belajar, harus memahami bagaimana sosial budaya masyarakat. Karena Anda akan membuat sebuah media visual. Katakan iklan billboard. Iklan billboard itu ada foto di sana, image di sana. Maka foto dari tokoh atau model yang akan dipotret, yang akan difoto, ini gesturnya akan seperti apa? Misalkan Anda buat iklan produk parfum untuk laki-laki, ya, atau kecap gitu ya. Saya contoh kecap. Kecapnya ini enak. Nah, pakai modelnya adalah Chico Jericho. Nah, Chico Jericho ini harus berpose apa untuk menyampaikan pesan ini kecap enak. Ini kecap nomor 1 di Indonesia. Gesturnya harus seperti apa? Apakah gini? Hah? Misalkan ya, misalkan ini kecap gitu. Kecap. Hah? Atau apa? Ya, ekspresinya ditentukan, make up-nya seperti apa Chico Jericho, pakaiannya harus seperti apa dia karena dari pakaian itu orang akan berasumsi sesuatu atau tertentu, memiliki makna-makna tertentu, dan ini erat kaitannya dengan semiotika yang sudah Anda pelajari sebelumnya, ilmu tentang tanda. Pemilihan warna bajunya, pemilihan gaya rambutnya, model di iklan tersebut, kemudian dan sebagainya, itu yang tampak dari visual. Belum lagi verbal yang muncul dalam teks, ya, copyright-nya. Nah, hal-hal seperti ini, pemahaman yang mendalam bagi seorang mahasiswa itu sangat penting dipahami atau dikuasai. Oleh karena itu, banyak-banyak membaca, banyak-banyak kita memahami suatu fenomena yang ada di masyarakat, memahami dan mau mengerti seperti itu, sehingga dengan seperti itu maka wawasan kita akan
banyak, akan luas, sehingga kita bisa dapat banyak inspirasi dan ide-ide ketika kita menyusun konsep visual sebuah media. Thank you, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Itu tadi materi yang saya sampaikan tentang komunikasi nonverbal. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya.